Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Nur Syahrir dari kelas 11 IPA 2. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menceritakan dua sosok tokoh Indonesia, riwayat dan biografinya secara singkat. Saya mulai dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari 1871 atau bertepatan dengan Selasa Kliwon 24 Zulkaidah 1287 Hijriah. Kiai Haji Hashim Asy'ari merupakan seorang ulama sekaligus pahlawan nasional yang pada tanggal 31 Januari 1926 mendirikan Nadatul Ulama atau biasa disingkat dengan NU. Selain sebagai pendiri Nadatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari juga tercatat sebagai pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Tebeuring Jombang. Kiai Haji Hashim Asy'ari dijuluki dengan sebuah gelar seperti Hadratus Syiki yang artinya Maha Guru hingga Syekhul Masyayikh atau gurunya para guru. Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir di lingkungan pesantren, yaitu di Pesantren Gedang, Tambrekejo, Jombang, Jawa Timur. Ayahnya merupakan pendiri pesantren Kiras Jombang bernama Kiai Asy'ari dan ibunya bernama Nyai Halimah. Kiai Haji Hashim Asy'ari mewariskan terah ulama sekaligus umara dari kedua orang tuanya. Dari sang ayah, nasabnya Kiai Haji Hashim Asy'ari bersambung kepada Maulana Ishaq hingga Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Sementara dari sang ibu, nasab Kiai Haji Hashim Asy'ari bersambung kepada Prabu Brawijaya V melalui jalur Lembu Peteng alias Bondan Kejawian. Diketahui dari Lembu Peteng ini kemudian lahir seorang anak laki-laki bernama Mas Karebet yang kemudian hari menjadi raja pertama Kesultanan Pejang bergelar Sultan Hadiwijaya. Lahir dari keluarga pesantren membuat Hashim Asy'ari kecilnya mengenyam pendidikan agama dari pesantren ke pesantren. Awal persentuhan Hashim Asy'ari dengan pengajaran di pesantren adalah di pesantren Keras Jombang yang diasuh oleh ayahnya sendiri. Memasuki usia 15 tahun, Kiai Haji Hashim Asy'ari memulai perjalanan keilmuannya dengan belajar di beberapa pesantren di tanah Jawa. Kiai Haji Hashim Asy'ari tercatat pernah mengenyam pendidikan di pesantren Wonorejo Jombang, pesantren Wonokoyo Probolinggo, pesantren Lagitan Tuban, dan pesantren Tragelis Surabaya. Selain itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari juga tercatat pernah belajar di pesantren Siwalan, Panji, Sodorjo, Sidoarjo di bawah asuhan Kiai Yakub. Rupanya di pesantren Siwalan ini Hashim Asy'ari menemukan jodohnya, yaitu Nyai Hafizah putri Kiai Yakub. Pada tahun 1892 Masehi atau 1308 Hijriah, keduanya melangsungkan pernikahan. Saat itu Kiai Haji Hashim Asy'ari berusia 21 tahun. Setelah menikah, Hashim Asy'ari bersama istri dan mertuanya memutuskan untuk berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Selain haji, Kiai Hashim Asy'ari dan Nyai Hafizah tidak segera pulang ke tanah air, melainkan menetap di Mekkah untuk berguru. Namun Nyai Nafisah meninggal dunia bersama dengan bayi yang dilahirkannya. Hal ini membuat Kiai Hashim Asy'ari memutuskan untuk pulang ke tanah air. Sekian, itu adalah biografi dan riwayat hidup Kiai Haji Hashim Asy'ari yang merupakan pendiri Nadatul Ulama atau biasa disingkat dengan NU. Selanjutnya saya akan memulai dengan biografi singkat dan riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Biodata atau biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan, lahir di Yogyakarta 14 Agustus 1862 Hijriah. Dia wafat pada
Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923. Orang tuanya bernama Kiai Abu Bakar, sedangkan ibunya bernama Siti Aminah. Istrinya bernama Nyai Ahmad Dahlan. Anaknya bernama Irfan Dahlan, yang kedua Siraj Dahlan, yang ketiga Siti Bushroh, yang keempat Dendana, yang kelima John Dahana, yang keenam Siti Zahara, dan yang terakhir Siti Aisyah. Riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan anak keempat dari 7 bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan kecuali adik bungsunya. Pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah satu seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebar agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishak, Maulana Ainul Yaqib, Maulana Muhammad Wadullahi, Sunan Prapen, Maulana Sulaiman Ki Ajeng, Gribbing, Zati Nom, Demang di Jurung Ju Sapia, dengan Dujung Juru Kapido, Nyai Ilyas, Kai Murtadla, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darfis atau Ahmad Dahlan. Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekkah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaru Islam seperti Muhammad Abdul Abnu Al-Afghani, Rashid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampung halamannya pada tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan pada tahun 1903. Ia bertolak kembali ke Mekkah dan menetap selama 2 tahun. Ia menikah dengan Nyai Ahmad Dahlan. Pada masa ini ia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sepulang dari Mekkah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadli, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinan dengan Siti Walidah, Kiai Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Johna Siraja Dahlan, Siti Bushra, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zahra. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, Jandah Haji Abdullah. Ia juga pernah menikah dengan Rum, adik Kiai Munafir Krapyak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah, adik Ajeng Penghulu Cianjur, yang bernama Dandana. Ia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin, Parkual Lama, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan bergabung dengan organisasi Budi Utomo dengan maksud mengejar agama. Pada tahun 1909, Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk Budi Utomo, organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasional. Di sana beliau memberikan pelajaran-pelajaran untuk memenuhi keperluan anggota. Pelajaran yang diberikan terasa sangat berguna bagi anggota Budi Utomo, sehingga para anggota Budi Utomo ini menyarankan agar ia membuka sekolah sendiri yang diatur dengan rapi dan didukung oleh organisasi yang bersifat permanen. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari nasib seperti pesantren tradisional yang terpaksa tutup bila kiai pemimpinnya meninggal dunia. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Syarat ini kemudian ditindaklanjuti Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Masehi. Sekian dan terima kasih. Itulah biografi dan riwayat hidup
dua tokoh besar Indonesia. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.